Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roni Saputra dengan NIM 16500003. Di sini akan mereview ulang materi manajemen proyek teknologi informasi dengan judul Project Time Management. Yang pertama yaitu pentingnya jadwal proyek yang terdiri dari menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kinerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak jelas. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin pada tahun 2002. Perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang tertulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan, bangunan baru yang indah, keamanan, dan sistem transportasi di Athena yang sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek. Perencanaan pengelolaan jadwal menentukan kebijakan prosedur dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Mengidentifikasi kegiatan, yaitu anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Aktivitas sequences, yaitu mengidentifikasi dan dokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Yang berikutnya estimasi sumber daya, yaitu memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Yang selanjutnya memperkirakan jangka waktu kegiatan, membangun jadwal, dan mengontrol jadwal proyek. Ringkasannya, manajemen waktu proyek berupa planning yang terdiri dari proses, output, proses, dan output. Proses, output, dan seterusnya. Planning schedule manajemen, yaitu tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisa, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan modul jadwal proyek, metode penjadwalan, tingkat akurasi, dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasa ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Suatu aktivitas tugas adalah manajemen. Mendefinisikan aktivitas, yaitu suatu aktivitas atau tugas adalah elemen yang kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami sebuah pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut, yaitu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, aktivitas berupa tabulasi kegiatan proyek yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluannya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Milestones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi. Sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Sequencing activities. Mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Kita harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Tipe-tipe dependencies. Yang pertama, mandor dependency, yaitu melekat pada sifat dari pekerjaan dilakukan pada proyek. Kadang-kadang disebut dengan hard logis.
Directory dependence didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logic, dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. External dependence melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Network diagram. Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequence. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivasi proyek. Network diagram proyek X sebagai berikut. Arrow diagram metode ADM seringkali disebut dengan Active and Arrow atau AOA Network Diagrams. Aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah jadwal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA. Cara semua kegiatan yang dimulai pada kode 1 menggambarkan node finishnya dan tarik panahnya antara node 1 dan node berikutnya. Yang kedua, menggambarkan diagram network dari kiri ke kanan. Yang ketiga, lanjutkan menggambarkan network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Berikutnya sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadapi ke arah kanan. Precedence diagram method. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antara aktivitas. Lebih populer dari metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Task dependency tipis yang terdiri dari seperti gambar di bawah. Contoh PDM network diagram seperti berikut. Estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan atau ditugaskan untuk setiap kegiatan, yang berupa sumber daya manusia, peralatan, dan material. Mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan berserupa, maka sumber daya yang diperlukan tersedia. Estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Estimasi 3 point. Yang pertama, estimasi mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimasi diperlukan untuk PERT dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan yang pertama menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain yang menentukan tentang awal dan akhir proyek. Tujuan utama adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik pentingnya diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical chain, dan analisis path. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikannya dalam format kalender. Simbol yang digunakan berupa diamond hitam, batang tipis, dan panah. Gantt chart of project for project X seperti berikut. Gantt chart proyek peluncuran software seperti berikut. Menambahkan milestones pada Gantt chart. Banyak orang ini berfokus pada pencapaian milestones, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestones menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan teks berdurasi 0 atau kita dapat menandai setiap task sebagai tonggak. Smart kriteria milestone harus spesifik, measurable, assignable, realistic, dan time frame. Contoh terakhir Gantt chart seperti berikut. Mungkin saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.